Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuniarti. Teman-teman bisa panggil saya Uni. Saya dari Garut dan sekarang saya adalah seorang guru les private di Garut dan sebagai seorang kepala sekolah PAUD Al-Quran Harun Ar-Rasyid. Salam kenal ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman karena teman-teman sudah berjuang sejauh ini. Yuk kita tarik napas. Hembuskan, lalu bilang terima kasih kepada diri sendiri karena sudah berjuang sejauh ini. Oke? Oke, ya. Teman-teman sekarang berada di kelas 12 ya. Kelas 12 ini di mana teman-teman akan dihadapkan dengan berbagai pilihan. 7 tahun yang lalu, saya adalah seorang siswi kelas 12 di MA Ansoriah. Saya adalah seorang gadis miskin yang tak punya apa-apa, tapi saya punya mimpi yang tinggi bahwa saya ingin kuliah di Universitas Negeri Favorit waktu itu. Teman-teman, saya menuliskan mimpi-mimpi saya di buku diari setiap hari, termasuk cita-cita saya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saya menuliskan waktu itu saya ingin kuliah di Universitas Negeri Islam Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian saya juga ingin kuliah di jurusan Sastra Arab Universitas Pajajaran. Semuanya saya tulis. Kemudian setelah itu saya bilang ke orang tua saya, setelah lulus dari SMA, saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi. Namun apa hasilnya teman-teman? Orang tua saya menolak saya mentah-mentah. Kamu itu tidak akan bisa kuliah. Kita itu orang yang gak punya. Kamu gak akan bisa kuliah. Udah, kerja aja. Saya saat itu sangat sakit hati, tapi saya orangnya pantang menyerah. Saya setelah itu daftar kuliah secara sembunyi-sembunyi bersama teman-teman. Teman-teman, saya dengan 11 orang teman saya mendaftarkan diri ke universitas yang ada di Indonesia. Waktu itu saya adalah siswa yang paling bermasalah ketika saya akan mendaftarkan diri untuk seleksi nasional perguruan tinggi. NISN saya bermasalah, saya tidak bisa masuk. Akhirnya guru saya membantu untuk membetulkan NISN saya. Kemudian setelah itu saya dan teman-teman saya begadang setiap malam karena ingin benar-benar kuliah. Akhirnya singkat cerita, beberapa bulan kemudian setelah mendaftarkan diri, saya dan teman-teman saya lulus dari MA Ansoriah. Kemudian tibalah hari pemberitahuan bahwa seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini diumumkan. Akhirnya teman-teman, saya lulus di Universitas Pajajaran tanpa beasiswa. Di dalam hati ini ada rasa bangga, tapi ada juga rasa sedih. Kenapa? Karena orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk kuliah dan sekarang saya lulus dan diterima di Universitas Pajajaran tanpa beasiswa. Apa yang harus saya lakukan? Saat itu saya benar-benar bingung dan akhirnya saya memutuskan diri untuk berbohong kepada orang tua bahwa saya lulus di Universitas Pajajaran diterima sebagai seorang mahasiswa jurusan Sastra Arab dengan beasiswa. Orang tua saya saat itu sangat-sangat bahagia dan bangga. Setelah saya dinyatakan lolos sebagai mahasiswa di Universitas Pajajaran, saya harus mendaftarkan ulang diri saya ke Universitas Pajajarannya secara langsung. Dan Universitas Pajajaran ini berada di kota Bandung. Teman-teman, saya belum pernah sama sekali ke Bandung. Dan pada saat itu, orang tua saya tidak mengantar saya pergi ke Bandung untuk mendaftarkan ulang. Karena pertama, kita tidak memiliki uang untuk ongkos ke sana. Jadi, ongkosnya hanya cukup untuk saya seorang. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi sendiri mendaftarkan ulang. Saya saat itu bertanya-tanya kemana jalur Unpad. Pokoknya saya bertanya kepada orang-orang pada saat itu. Akhirnya saya tiba di Universitas Pajajaran dan mendaftarkan ulang. Namun pada saat itu saya ditanya oleh salah satu panitia penerima mahasiswa baru. Ada ini sudah bayar uang kuliah tunggalnya belum? Uang UKT ya atau uang per semester. Kemudian saya bilang, belum Bu. Ada harus bayar dulu baru bisa mendaftarkan ulang.
Pada saat itu saya tidak membawa uang, padahal uangnya hanya 500.000 untuk mendaftar ulang, tapi saya tidak punya. Kemudian kata si ibu, ada bisa mentransfer uang ini di ATM di bawah gitu kan. Tapi karena saya tidak membawa uang, saya bilang, "Bu, saya nggak punya uang untuk mendaftarkan diri." Terus kata ibunya bilang, "Oh, kalau gitu Ade nggak bisa kuliah di sini." Saat itu, ketika sudah tidak ada semua orang di Universitas Padjadjaran, sudah waktu maghrib, saya menangis sendiri di depan gedung, dan saya bilang kepada orang tua saya bahwa saya tidak ingin kuliah, saya ingin pulang aja. Orang tua saya kebingungan kenapa gitu kan ya. Udah, saya ingin pulang aja, nggak mau kuliah. Namun teman-teman, setelah itu keinginan saya untuk melanjutkan kuliah masih ada dalam hati. Saya bertanya-tanya ke BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di sekolah mungkin OSIS, ketua OSIS gitu ya. Saya tanya-tanya apakah saya bisa mendapatkan beasiswa atau tidak. Saya meminta bantuan ke sana kemari. Mungkin mereka sibuk saat itu, sama sekali tidak ada balasan. Namun pada akhirnya sebelum saya pulang, saya sudah bulat dalam hati, oh kayaknya kuliah ini bukan rezeki saya gitu ya. Tiba-tiba sebelum pulang, ada dari Badan Eksekutif Mahasiswa memberi kabar kepada saya, bisa nggak besok kamu datang ke Unpad lagi dan kita daftar ulang lagi. Kamu nggak usah bayar, kamu nggak usah bingung masalah biaya kuliah, kita bantu. Asalkan kamu mau banget kuliah. Akhirnya saya berangkat. Kemudian saya mendaftarkan diri dan UKT-nya ditangguhkan. Kemudian salah satu teman saya menawarkan dan mengenalkan saya pada salah satu beasiswa, yaitu Bea Studi Ethos. Dari sini perjuangan saya kembali dimulai. Saya tertarik dengan Bea Studi Ethos. Bea Studi Ethos ini adalah beasiswa untuk orang-orang yang duafa atau yang tidak mampu tapi memiliki prestasi. Saya saat itu mengikuti seleksi, ada sekitar 4 seleksi. Yang pertama seleksi berkas, mulai dari profil kita, kemudian rencana kita 10 tahun ke depan mau apa, kemudian sertifikat-sertifikat prestasi kita di sekolah, itu semuanya dikirimkan sebagai penunjang kita. Kemudian alhamdulillahnya saya dinyatakan lolos seleksi berkas, padahal H-1 saya daftar waktu itu. Kemudian saya melanjutkan ke seleksi berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Seleksi wawancaranya adalah di Bandung. Akhirnya saya berangkat kembali ke Bandung dan waktu itu saya tidak punya tempat tinggal. Akhirnya saya mau menginap ya di masjid atau ikut bermukim di masjid. Tapi pada saat itu saya malah diusir di masjid karena di kota sudah tidak boleh lagi ada orang yang nginap di masjid. Saya bingung pada saat itu harus kemana. Akhirnya saya pergi ke saudara saya jauh sekali yang ada di Bandung, di ujung Berung, dan harus ke Jatinangor untuk seleksinya besok. Tapi dari sanalah saya terus semangat berjuang untuk kuliah. Saya melanjutkan seleksi wawancara, kemudian seleksi tes tulis, dan saya dihadapkan dengan saingan-saingan yang begitu berat. Semua orang yang ikut seleksi ini adalah juara-juara nasional, sedangkan saya adalah seorang siswa yang hanya juara kelas istilahnya. Tapi saya tidak patah semangat. Saya yakin bahwa perjuangan saya akan membuahkan hasil dan saya akan lolos. Akhirnya saya pulang, lalu saya menunggu beberapa bulan untuk menunggu hasil pengumuman ini. Akhirnya pada saat itu saya benar-benar dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai penerima manfaat beasiswa ini. Dari sekian ribu orang yang mendaftarkan diri di beasiswa ini, hanya ada 150 orang yang diterima, dan itu hanya se-Indonesia. Se-Indonesia diterima 150 orang. Alhamdulillah. Teman-teman, setelah saya dinyatakan lolos seleksi wawancara dan seleksi tes tulis, saya memberitahu kepada orang tua bahwa saya ini mendapatkan beasiswa. Teman-teman tahu nggak fasilitas beasiswa Ethos ID ini? Ini sangat luar biasa sekali dan saya sangat bersyukur berada di Ethos ID ini. Teman-teman, saya mendapatkan asrama selama 2 tahun. Karena saya dekat dengan fasilitator asrama, kemudian saya ditambah asramanya menjadi 3 tahun. Saya nggak perlu ngekos dan mendapatkan tempat tinggal gratis selama 3 tahun. Kemudian uang saku per bulan 600.000. Setelah itu, biaya 4 tahun kuliah saya itu juga ditanggung secara gratis. Kemudian saya mendapatkan beasiswa support prestasi. Saya juga mendapatkan pembinaan per bulan.
Kita bisa jalan-jalan pembinaannya ke suatu tempat dan itu sangat luar biasa seru sekali. Kemudian setelah itu saya juga mendapatkan les bahasa Inggris. Dan saya setelah itu ada kegiatan yang mana kita bisa kumpul dengan semua penerimaan manfaat di seluruh Indonesia itu dan kita liburan ke Jogja. Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, uang 600.000 ini cukup nggak ya kira-kira buat 1 bulan? Teman-teman, kuliah itu bukan untuk jalan-jalan atau makan-makan. Kuliah itu untuk menuntut ilmu. Jadi, pesan dari saya, ketika nanti kalian sudah menjadi mahasiswa, tolong jangan hedon ya, tetap hemat. Karena uang dari beasiswa ini adalah uang amanah, jadi kalian harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Teman-teman, alhamdulillah saya sekarang sudah lulus dan sudah menjadi alumni dari Universitas Padjadjaran. Saya lulus tahun 2021, alhamdulillah. Teman-teman, pesan dari saya untuk kalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan jalur beasiswa, pertama teman-teman jangan menjadi seorang yang pemalu. Malu apa? Malu bertanya, kemudian malu meminta bantuan orang lain, gengsi. Nah, kalau kalian seperti itu, kalian tidak akan pernah maju. Sukses itu nggak bisa diraih sendiri, kita butuh orang lain. Dan yang kedua, teman-teman harus menyiapkan mental, menyiapkan semangat, karena untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu ada banyak rintangan yang harus kita hadapi. Bisa jadi rintangan tersebut lebih berat daripada rintangan yang telah saya hadapi. Kemudian jangan lupa ya, kencengin doanya tiap malam di sepertiga malam ya teman-teman. Yuk minta ke Allah, kuliah itu punya Allah bukan punya kita, jadi minta sama yang punya. Tetap semangat ya teman-teman. Namun sebelum saya tutup, jika teman-teman ingin bertanya seputar kuliah di Unpad, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah ini, atau bisa follow Instagram saya. Nah, sebelum itu biar makin semangat pengen kuliahnya, saya ingin nunjukin nih foto-foto kegiatan saya ketika kuliah, dan inilah universitas saya dan teman-teman saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.